Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Ibu Arianto beserta anak, cucu, dan keluarga besar Bapak Arianto, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Pak Masur tadi, nampaknya ini ada yang dari luar kota ya bergabung ya, ada Bekasi, ada Bondowoso ya. Yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di forum Zoom ini dalam rangka untuk memperingati 40 hari wafatnya Bapak Arianto. Kita semua berdoa semoga Pak Arianto wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan seluruh keluarga diberi kesabaran, ketabahan, dan bisa melanjutkan perjuangan Pak Arianto. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang kita hormati, kita sekarang mengenang 40 hari wafatnya Pak Arianto. Tentu saja ketika kita mengenang kematian seseorang, ya, kita itu dituntunkan oleh Nabi kita untuk mengenang hal-hal yang baik-baik ya. Dan dulu saya masih ingat ketika memberikan sambutan saat pelepasan jenazah Pak Arianto ini, Pak Fadil memberikan kesaksian ya bahwa Pak Ari ini merupakan orang yang entengan dalam kegiatan sosial, keagamaan, ya, terutama sekali yang membutuhkan tenaga, ya, ya. Dan khusus lagi yang terkait dengan persoalan antar mengantar, ya. Ini Pak Ari ini boleh dikatakan itulah ciri khas dari Pak Ari itu. Ya, dan ini menarik ya Bapak dan Ibu-ibu, kita itu memang ya perlu itu mendapatkan satu kekhasan hal tertentu yang nanti dikenang oleh orang-orang ketika kita mati itu ya. Kalau kita mati itu nanti dikenang apanya begitu ya. Nah, Pak Ari itu dikenang dalam hal itu oleh Pak Fadil ya. Dan saya kira tidak hanya Pak Fadil, saya kira kita semuanya ya, dan saya secara pribadi itu merasakan betul itu ya. Jadi hal baik dari Pak Arianto yang sebagaimana disebutkan Pak Fadil tadi itu ya. Jadi betapa entengannya Pak Ari itu, dan kadang-kadang tidak kenal waktu itu, kapan saja kita minta tolong ya jalan itu ya. Nah itu. Nah mudah-mudahan kebaikan Pak Ari itu sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngirim kamera loh. Ngirim kamera background tuh. Background saya. Coba Pak ini kan sangat begini. Kok suaranya rame ya? Ya.
bahwa Pak Ari itu sebagai manusia biasa punya kekurangan, punya dosa, ya itu pasti ya. Siapapun kita, selama kita masih disebut sebagai manusia, ya pasti punya kekurangan, punya kekhilafan, punya dosa. Dan mudah-mudahan kekurangan Pak Ari, dosa Pak Ari itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan memang dosa-dosa Pak Ari ini sudah diampunkan Allah ya. Karena apa? Karena Pak Ari ini kan sebagaimana kita ketahui gerah cukup lama ya. Berapa lama ya Bu Ari ya? Halo Bu Ari? Oh tidak, kok tidak menyaut ya? Halo, berapa lama ini Pak Ari gerah ya? 3 bulan apa 4 bulan ya Pak? Oh 3 bulan atau 4 bulan ya, lama sekali lah ya. Jadi Mulai puasa sampai iya keluar masuk rumah sakit ya. Jadi beberapa kali itu keluar masuk rumah sakit. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda itu terkait dengan penyakit ini atau orang sakit ini. Nabi kita menyatakan ya, ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttus syajaratu waraqaha. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Nabi kita menyatakan ya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan ya bersama orang yang sakit dengan penyakitnya itu dosa-dosanya ya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Masya Allah ya, jadi rupa-rupanya Allah itu ketika memberikan musibah kepada seseorang berupa sakit ya, itu Allah akan menggugurkan juga dosa-dosa orang yang bersangkutan ya. Tentu saja ini memang ya disertai dengan syarat ya, ketika orang yang ditimpa musibah itu lalu sabar ya, menerima ketentuan yang Allah berikan kepadanya ya. Nah kita doakan mudah-mudahan Pak Ari itu selama sakitnya kemarin itu ya ridho ya, sabar dengan sakit yang Allah berikan kepada beliau, dan Pak Ari ini dengan kesabarannya, dengan keridhoannya itu ya mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun toh yang namanya sakit itu bisa menggugurkan dosa ya. Nah ini untuk kita yang kebetulan masih sehat ini ya, untuk Pak Ari kita doakan, untuk Pak Arianto kita doakan semoga sakitnya itu menggugurkan dosanya. Dan mudah-mudahan dosa Pak Ari sudah gugur dengan sakitnya itu ya. Nah untuk kita yang masih sehat-sehat ini, ya tentu saja untuk diampunkannya dosa itu ya tidak harus menunggu sakit seperti Pak Ari ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ya. Wah, jangan sampai kita lalu kemudian nak ngono loro kenak ya, nyatane loro itu dosane di ngapura kabeh ya. Ya saya kira ya kalau kita memang Allah takdirkan kita sakit, ya kita ridho, dan mudah-mudahan dengan keridhaan kita akan ketentuan Allah itu Allah mengampunkan dosa kita. Tetapi untuk diampunkan dosa itu tidak harus melalui sakit ya.
Ya, jadi kita tidak perlulah mengharap aku mbok loro ya ben dosaku di ngapura, ya ora perlu. Ndak perlu ya. Karena apa? Karena penghapusan dosa lewat sakit itu hanya merupakan apa namanya ya salah satu saja ya. Bagaimana cara Allah itu menghapuskan dosa. Nah sebenarnya yang namanya cara-cara untuk bisa dosa itu dihapuskan, dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya banyak caranya ya. Ya. Kalau kita dulu mengenal apa namanya itu istilah apa itu namanya itu ada itu kok lagunya Umay Rama itu yang terkait dengan itu. Banyak jalan menuju Roma, ingat saya ya. Kok ingat Rumah Irama jadi ingat banyak jalan menuju Roma ya. Banyak jalan menuju Roma ya itu ya. Masih ingat saya ya. Nah, terkait dengan penghapusan dosa ini juga banyak cara untuk menghapus dosa. Ya. Nah, di antara yang paling jelas ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga dalam Al-Quran ya itu ya lewat istighfar ya, lewat taubat ya. Nabi kita pernah bersabda ya dalam salah satu bukan Nabi kita ya Allah pernah bersabda dalam hadis qudsi ya. Jadi hadis itu kalau hadis biasa itu merupakan sabda Rasulullah. Ya, tapi kalau hadis qudsi itu merupakan apa namanya firman Allah, tetapi redaksinya itu tidak verbatim ya, sebagaimana Al-Quran. Kalau Al-Quran itu firman Allah yang redaksi firmannya itu ya sebagaimana firman Allah itu secara verbatim, secara apa adanya. Dari huruf per huruf tidak ada perubahan sama sekali. Nah kalau hadis qudsi itu firman Allah yang kemudian redaksinya apa namanya berdasarkan tuturan dari Rasulullah SAW sendiri, tidak secara verbatim dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan, berbuat dosa siang dan malam. Ya. Tadi sudah saya katakan ya bahwa selama kita itu masih mau disebut sebagai manusia, ya selama itu pula kita itu apa namanya pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Nah Allah menyatakan wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampunkan dosa-dosa itu semuanya. Ya. Fastaghfiruni, oleh karena itu memohonlah kalian ampun kepadaku, niscaya aku akan ampunkan kamu terhadap dosa-dosamu itu. Jadi ini janji Allah ini ya, janji apa namanya pemberitahuan Allah bahwa kita ini memang ya sudah diciptakan dari sononya itu sebagai manusia yang bisa berbuat salah, bahkan perbuatan salahnya itu setiap saat, ya, setiap malam, setiap siang, ya terus begitu, tidak pernah berhenti begitu ya. Tapi Allah akan menghapuskan dosa-dosa itu selama kita mau beristighfar. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk istighfar kepadanya, dan dengan istighfar itu akan diampunkan itu dosa-dosa kita. Ya. Dalam apa namanya hadis dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran bahkan itu ya, jadi Allah
berfirman yang senada itu dengan apa namanya hadis qudsi tadi itu. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya, jadi sekali lagi bahwa dengan kita beristighfar kepada Allah, dengan bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mekanisme untuk penghapusan dosa itu, yaitu dengan cara beristighfar dan bertaubat ini. Ya. Oleh karena itu, ya mari kita gunakan ini ya, media yang Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa beristighfar itu kepada Allah, agar supaya dosa yang sudah kita lakukan ya, setiap saat itu yang digambarkan Allah setiap siang dan malam itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi sendiri itu orang yang oleh Allah dijaga ya, dari berbuat dosa. Ya. Yang dalam istilah keagamaannya itu makanya Nabi disebut dengan orang yang maksum. Ya. Orang yang maksum itu ya orang yang dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Ya. Itu saja dalam salah satu hadis beliau menyatakan setidak-tidaknya itu 100 kali itu Nabi dalam sehari bertaubat itu. Dalam setiap sehari itu 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Nabi aja tidak pernah dosa aja seperti itu berbuat dalam hal beristighfar, dalam hal bertaubat ya. Apalagi kita ya, mestinya itu ya harusnya lebih banyak itu harusnya. Ya, karena memang dosa kita itu banyak ya. Ya, tapi rupa-rupanya memang seringkali tidak yang seharusnya yang terjadi. Seringkali yang senyatanya itu kadang-kadang malah justru berbanding terbalik itu. Ya. Nabi yang tidak pernah berbuat dosa, ya, istighfarnya, taubatnya banyak. Nah kita itu seringkali malah dosanya banyak, orang tahu istighfar, orang tahu taubat. Nah, ini kan kebalik tuh ya, kebalik. Nah idealnya memang ya kita ini memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan istighfar itu lalu dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping melakukan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menghapus dosa itu ya, adalah dengan melaksanakan kebaikan, ya. Dengan melaksanakan al-hasanat. Ya. Dalam Al-Quran itu ditegaskan dengan sangat jelas ya bahwa innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya hal-hal yang baik itu akan bisa menghapuskan hal-hal yang tidak baik. Perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan dosa. Ya. Makanya dalam Islam itu semua bentuk perbuatan baik itu, semua bentuk ibadah itu ya menghapus dosa itu. Sholat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, ya, lalu zakat ya menghapus dosa, haji menghapus dosa, ya, bahkan wudhu itu juga menghapus dosa. Ya. Jadi artinya apa ya? Semua perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Itulah sebabnya Nabi pernah bersabda ya, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
kalau kamu itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka segera itu ikuti dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Ya, nah mudah-mudahan ya dengan kiat yang Allah berikan kepada kita itu ya, yakni istighfar dan berbuat baik, agar supaya dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan itu terhapus, diampunkan Allah, itu betul-betul dapat kita lakukan. Mudah-mudahan setiap saat kita beristighfar, ya. Sebanyak mungkin beristighfar, setiap habis sholat, ya. Setiap ada kesempatan, bahkan kalau bisa ya seluruh nafas kita itu mudah-mudahan itulah diikuti dengan istighfar itu, ya. Nah, setiap kali ada kesempatan berbuat baik, kita juga berbuat baik. Karena apa? Dengan perbuatan baik itu akan terhapus dosa-dosa kita itu. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi ya, untuk dihapuskannya dosa itu sekali lagi tidak harus menunggu kita sakit. Ya, kita bisa dengan menggunakan media yang telah Allah berikan itu. Nah, dalam hal Pak Arianto kemarin itu diberi Allah cobaan yang berupa sakit ya, yang cukup lama itu ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah, menjadi media bagi Allah di dalam menghapuskan dosa-dosa Pak Arianto, sehingga sekali lagi semoga ya semua dosa-dosa Pak Arianto itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya itu. Amin ya rabbal alamin ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus bagi keluarga Bu Arianto. Semoga menjadi renungan di dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya Pak Arianto ini. Dan sekali lagi mari kita doakan semoga Pak Arianto wafat husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya, dan semoga semua keluarga sabar, tabah, dan tetap bisa melaksanakan dan melanjutkan perjuangan Pak Arianto. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.